Pernahkah Anda membayangkan sebuah momen di mana seluruh harta yang kita kumpulkan tak lagi berarti? Sebuah detik di mana jabatan yang kita banggakan menjadi hampa dan orang-orang tercinta hanya bisa memandang dengan air mata. Inilah sakaratul maut. Saat lisan tak lagi mampu berkata, hanya amal yang bicara. Allah menciptakan kehidupan bukan sebagai permainan yang tanpa makna, dan kematian pun bukan akhir yang kosong tanpa tujuan. Di antara kehidupan dan kematian itu, Allah menghadirkan satu fase yang sering ditakuti manusia, sakaratul maut. Ia adalah detik-detik perpisahan antara ruh dan jasad, momen paling sunyi, paling jujur, dan paling menentukan dalam perjalanan seorang hamba. Sakaratul maut diciptakan bukan untuk menyiksa semata, melainkan sebagai penegasan bahwa hidup di dunia memiliki batas. Manusia sering terbuai oleh waktu, oleh harta, jabatan, cinta, dan ambisi. Seolah-olah dunia akan selalu tersedia esok hari. Dengan adanya sakaratul maut, Allah mengingatkan bahwa setiap kenikmatan dunia akan berakhir, dan tidak ada satupun makhluk yang dapat lari dari ketetapannya. Di saat sakaratul maut, seluruh topeng dunia runtuh. Kekayaan tidak lagi bisa dibanggakan, kekuasaan tidak lagi bisa dipertahankan, dan manusia berdiri sendirian bersama amalnya. Maka sakaratul maut menjadi momen keadilan absolut, ketika manusia tidak dinilai dari apa yang tampak di mata sesama, tetapi dari apa yang tersembunyi di hadapan Allah. Iman, keikhlasan, dan amal perbuatan. Allah juga menciptakan sakaratul maut sebagai penyaring kejujuran iman. Bagi orang yang beriman, meski sakaratul maut terasa berat, ia menjadi gerbang menuju perjumpaan dengan Rabb yang selama ini disembahnya. Rasa sakit itu menjadi penebus dosa, penghapus kesalahan, dan pemurni jiwa sebelum memasuki alam akhirat. Sedangkan bagi yang ingkar, sakaratul maut menjadi awal penyesalan yang tak lagi bisa diulang. Dalam hikmahnya, sakaratul maut mengajarkan manusia tentang kerendahan diri. Pada akhirnya manusia yang paling kuat pun akan lemah, yang paling pintar pun akan terdiam, dan yang paling berkuasa pun akan menyerah. Semua kembali pada satu kebenaran, manusia adalah makhluk yang bergantung sepenuhnya pada Allah. Lebih dari itu, sakaratul maut adalah bentuk kasih sayang Allah yang tersembunyi. Dengan rasa sakit itu, Allah menutup pintu dunia dan membuka pintu akhirat secara perlahan. Ia memberi kesempatan terakhir bagi hamba untuk mengingatnya, menyebut namanya, dan kembali dalam keadaan pasrah. Bahkan dalam detik terakhir, rahmat Allah masih lebih luas daripada murkanya. Sakaratul maut juga menjadi peringatan bagi yang masih hidup. Ketika manusia menyaksikan orang lain meninggal, sejatinya Allah sedang berbicara tanpa kata, bahwa giliran itu pasti akan datang. Maka orang yang berakal akan menjadikan kematian sebagai guru, bukan sebagai sekadar cerita. Dengan demikian, Allah menciptakan sakaratul maut bukan tanpa tujuan. Ia adalah pengingat, pemisah, penyuci, dan penutup yang adil bagi kehidupan dunia. Di dalamnya terdapat pelajaran tentang hakikat hidup, nilai amal, dan kepastian kembali kepada Sang Pencipta. Sakaratul maut bukanlah tanda kebencian Allah, melainkan bagian dari ketetapannya yang penuh hikmah, agar manusia tidak lupa bahwa dunia hanyalah persinggahan dan akhirat adalah tujuan. Sakaratul maut bukanlah sesuatu yang harus ditakuti secara berlebihan, karena ia bukan tanda kebencian Allah kepada hambanya. Ia adalah jalan pulang, pintu terakhir yang harus dilewati setiap jiwa untuk kembali kepada Sang Pencipta. Maka yang perlu disiapkan bukanlah ketakutan, melainkan hati yang tenang dan iman yang hidup. Menghadapi sakaratul maut dengan baik dimulai jauh sebelum detik itu tiba.
Ia dimulai dari kesadaran bahwa hidup di dunia hanyalah amanah sementara. Setiap napas adalah titipan, setiap waktu adalah kesempatan. Orang yang menyadari hal ini akan belajar memperbaiki niat, menjaga salat, dan menjadikan kebaikan sebagai kebiasaan, bukan sekadar harapan di akhir usia. Ketika sakaratul maut datang, yang menemani manusia bukanlah harta, jabatan, atau pujian manusia, melainkan amal yang ia rawat dengan ikhlas. Maka siapa yang ingin dimudahkan saat sakaratul maut, hendaklah ia mempermudah urusan orang lain, memaafkan sebelum diminta, dan menjaga hatinya dari kebencian. Hati yang ringan akan lebih mudah dipanggil pulang. Latihlah diri untuk selalu mengingat Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Lisan yang terbiasa berzikir akan lebih mudah menyebut namanya di saat paling berat. Hati yang sering bersujud akan lebih tenang ketika jasad mulai melemah. Karena pada saat itu, bukan kekuatan tubuh yang menyelamatkan, melainkan kedekatan kepada Allah. Jika rasa sakit datang, ingatlah bahwa itu bukan sia-sia. Setiap rasa perih adalah penghapus dosa. Setiap tarikan napas terakhir adalah pemurni jiwa. Allah tidak sedang menyiksa, tetapi sedang membersihkan hambanya agar kembali dalam keadaan layak bertemu dengannya. Tidak ada satupun penderitaan orang beriman yang luput dari kasih sayang Allah. Serahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Jangan melawan, jangan memberontak, dan jangan berputus asa. Ucapkan dalam hati, "Ya Allah, aku kembali kepadamu." Karena kepasrahan adalah bentuk tertinggi dari keimanan. Pada saat itu, rahmat Allah lebih dekat daripada ketakutan manusia. Bagi orang yang beriman, sakaratul maut bukan akhir yang gelap, melainkan awal perjumpaan. Ia adalah jembatan menuju kehidupan yang lebih jujur, lebih abadi, dan lebih adil. Maka sambutlah ia dengan harap, bukan dengan putus asa. Dan selama kita masih diberi waktu, persiapkanlah diri. Bukan dengan menunggu tua, bukan dengan menunda taubat. Karena kematian tidak menunggu kesiapan manusia, tetapi Allah Maha mengetahui siapa yang siap dipanggil pulang. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah, memudahkan sakaratul maut kita, dan mempertemukan kita dengannya dalam keadaan ridha dan diridhai. Amin. Satu kebaikan yang dibagikan bisa menjadi pahala jariah yang tak terputus. Dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala, seperti orang yang mengerjakannya.